你是不是平常跪习惯了？我如何赢你了？不能光学刘系尊身上的缺点吧？好了。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Dragon Star Master episode ke-8. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 8 masih diawali dengan pertanyaan dari Gu Zhenfeng tentang bagaimanakah cara dari para murid untuk membunuh naga legenda. Bo Tianyi menjawab kalau mereka bisa membunuh naga tersebut dengan paksa, akan tetapi jawaban itu mengundang protes dari Su Ling, di mana menurutnya naga legenda adalah penjahat utama di planet naga, jadi tidak akan mudah untuk membunuhnya. 用武力杀死他。熟睡的时候割掉他的脑袋。 Cara terbaik yang bisa mereka gunakan saat ini adalah dengan merayu naga tersebut dan membuatnya terpesona, setelah itu baru membunuh secara diam-diam, ucap Su Ling yang menjelaskan rencananya kepada murid-murid lain. Tentu saja rencana Su Ling ini rada-rada di luar Nurul dan membuat Yan Yu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja dengan kelakuan dari Su Ling. Yan Yu menyebutkan kalau sang naga legenda adalah makhluk jahat, jadi tidak bisa dirayu seperti layaknya manusia biasa. 灵儿，亏你想得出来，喜欢那种丑陋的怪兽才对。疙瘩的母怪兽才会吸引他。 Sementara bagi Bing Xin dan juga Han Xiao, meracuni naga legenda adalah cara yang paling tepat untuk saat ini. Gu Zhenfeng yang mendengar semua ucapan murid-muridnya hanya terdiam membisu karena ternyata dirinya cukup dibenci oleh manusia penghuni planet naga yang dulunya dia bela. Dia kemudian menghentak meja untuk membuat para murid diam serta berbicara kalau setiap makhluk hidup mempunyai jiwa. Jika dia diberikan kesempatan untuk melawan naga legenda, maka Gu Zhenfeng akan bicara baik-baik dan meyakinkan naga legenda tersebut kalau perbuatannya itu sudah salah. Lagi pula menurut Gu Zhenfeng sampai sekarang manusia belum bisa menyimpulkan kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh naga legenda. 你觉得我们说的对吗？ 灵，如果我面对神龙， Tiba-tiba saja di depan pintu kelas pembunuh naga datang Liu Suzhou bersama anaknya yang bernama Liu Qingchen yang sudah mencapai ranah perunggu tingkat tinggi. Kedatangan Liu Suzhou bersama anaknya ini untuk memberikan rekomendasi kepada Gu Zhenfeng kalau kelas pembunuh naga membutuhkan seorang ketua kelas. Jadi kiranya Gu Zhenfeng bisa menjadikan Liu Qingchen sebagai ketua kelas, di mana hanya dia seorang yang sudah berada pada ranah perunggu tingkat tinggi di antara murid-murid kelas pembunuh naga. 我没打扰你授课吧？这是我儿子刘清晨，但念及屠龙班不能群龙无首，不知你意下如何？ Gu Zhenfeng pun langsung melakukan pengecekan kepada Liu Qingchen dan menemukan kalau bakatnya sangat buruk, jadi tidak layak untuk menjadi seorang ketua kelas. 怕无法胜任屠龙班长一职。 Tentu saja pernyataan Gu Zhenfeng tersebut memancing kemarahan dari Liu Qingchen. Liu Qingchen tidak terima karena menurutnya di dalam kelas pembunuh naga tidak ada seorang pun yang lebih kuat darinya. Gu Zhenfeng menjelaskan kalau murid-muridnya memang saat ini belum sekuat dari Liu Qingchen, akan tetapi bakat mereka akan jauh melebihi Liu Qingchen dalam beberapa tahun ke depan jika berada langsung di bawah tanggung jawabnya. Jadi tentu saja kedatangan Liu Qingchen kali ini percuma saja. 他们谁的天赋实力超过我？ 他们每个人的天赋都超过了你。想要做屠龙班长， 我现在挑战你们，你们谁敢应战？ Liu Qingchen kemudian meminta Gu Zhenfeng untuk menyederhanakan syarat dengan membiarkan dia melawan beberapa murid di dalam kelas pembunuh naga sebagai pembuktian. Dan terlihat tanpa keraguan, Leng Yu juga bersedia meladeni Liu Qingchen.
Akan tetapi Gu Zhenfeng melarang Leng Yu untuk bertarung karena dia juga menyadari sekarang Liu Qingchen jauh lebih kuat di antara semua muridnya. Leng Yu, 你先坐下。 Mau tidak mau Gu Zhenfeng pun memberikan syarat lain, yaitu meminta Liu Qingchen untuk melawan dirinya saja. Jika dalam waktu 3 menit Liu Qingchen berhasil memaksa Gu Zhenfeng untuk mundur 1 langkah saja, maka Gu Zhenfeng akan mengizinkan Liu Qingchen untuk menjadi ketua kelas di kelas pembunuh naga ini. Akan tetapi jika Liu Qingchen gagal, maka dia harus keluar dari kelas pembunuh naga sekarang juga. 不管你使用何等方法，我让你做屠龙班长。 离开吧，这是你说的。 Gu Zhenfeng juga meminta Liu Suzhou bertindak sebagai pengawas agar tidak ada kecurangan ketika Liu Qingchen bertarung dengan dirinya. Karena di sini Liu Suzhou punya ambisi, dia meminta sang anak untuk tidak boleh kalah dalam pertarungan melawan Gu Zhenfeng beberapa saat lagi. 那就如古导师所说吧，给我下狠手。 Siapa yang menyangka hanya dengan sekali gerakan saja Gu Zhenfeng berhasil mengalahkan Liu Qingchen yang tampak tidak dapat berbuat banyak. Dengan ini maka dipastikan Liu Qingchen gagal menjadi ketua kelas dari kelas pembunuh naga yang dipimpin langsung oleh Gu Zhenfeng. "你是不是平常跪习惯了？我如何依你了？不能光学刘系尊身上的缺点吧？好了。" Tentu saja kegagalan ini membuat Liu Qingchen sangat marah dan hendak kembali melakukan serangan kepada Gu Zhenfeng. Beruntung di sini Liu Suzhou sebagai ayah langsung mencegah Liu Qingchen dan mengajaknya keluar dari kelas pembunuh naga. 那我们就先不打扰你上课了。 Aksi keren yang dilakukan oleh Gu Zhenfeng ini tentu saja membuat Su Ling terpesona serta memutuskan kalau Gu Zhenfeng sekarang adalah idolanya. 我决定，你今后就是我的偶像。你这般得罪刘细尊， Di saat yang sama, Leng Yu bertanya apakah Pak Guru Gu Zhenfeng ini tidak takut ke depannya Departemen Liu akan membalas dendam karena hari ini Pak Guru Gu Zhenfeng sudah menyinggung Liu Suzhou. Dengan tegas, Gu Zhenfeng menjawab kalau orang kuat tidak perlu takut akan ancaman apapun. Di dunia ini selama kau cukup kuat, maka kau akan bisa menghadapi segala jenis penindasan, ucap Gu Zhenfeng kepada murid-muridnya. 也是修炼的意义。好了，下课。 一定要听胡导师的。 Karena bel kelas juga sudah berbunyi, maka berakhir pula lah kelas yang diajarkan oleh Pak Guru Gu Zhenfeng hari ini. Setelah keluar dari dalam kelas, Gu Zhenfeng didatangi oleh Ailin yang mengabarkan kalau Liu Suzhou sudah menyiapkan kantor untuk Gu Zhenfeng dan rencananya Ailin akan mengantarkan Gu Zhenfeng ke kantor itu sekarang. Namun karena kantor kelas pembunuh naga sedang direnovasi, jadi untuk sementara waktu Gu Zhenfeng akan ditempatkan pada kantor kelas seni bela diri. 刘西尊已为你安排了办公室，古导师，请随我来。 Pada saat sedang menuju kantor, di tengah jalan Ailin dan Gu Zhenfeng melihat kerumunan murid dan guru. Karena merasa penasaran, Gu Zhenfeng memutuskan untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. 我们也过去看看吧。好， Ternyata ada seorang murid jenius bernama Qi Jianfeng yang banyak mendapat tawaran dari guru-guru di Akademi Dragon King untuk masuk ke dalam kelas mereka. 加入我们5到4班。天榜排名第3的萧北河，如果你加入我5到1班，如果我加入5到1班， 指点你修炼上的不足， 你修炼了几重剑气？ 修炼出3重剑气。 如果你只修炼出3重剑气， Dari semua tawaran para guru, tak ada satupun yang membuat Qi Jianfeng merasa tertarik karena ternyata di sini dia menginginkan seorang guru yang bisa mengajarkan keterampilan pedang terbaik kepada dirinya. Sontak penolakan ini pun membuat semua orang kaget, di mana banyak sekali murid yang berebut masuk ke dalam kelas di Akademi Dragon King. Namun Qi Jianfeng ini secara terang-terangan menolak guru yang ingin menjadikan dia sebagai murid. Penolakan dari Qi Jianfeng ini juga sekaligus menutup episode 8 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya.
Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.